Saat ini kita akan kembali dilanjutkan dengan Xiao Yan yang telah memperbaiki formasi dari ras Duyung, dan Xiao Yan pada saat ini seharusnya merasa lebih nyaman saat pergi ke reruntuhan. Xiao Yan benar-benar tidak perlu khawatir lagi ketika Xiao Yan meninggalkan ras Duyung untuk pergi. Sementara itu Qian Ning pada saat ini sedikit membungkuk kepada Xiao Yan. Dirinya segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan sementara Xiao Yan pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangan. Xiao Yan perlahan berkata bahwa Xiao Yan hanya mengeluarkan sedikit usaha, lalu masalah ini benar-benar telah diselesaikan dan Xiao Yan pada saat ini perlu membereskan dan bersiap untuk pergi ke reruntuhan. Mendengar hal tersebut Qian Ning dan tetua Xi Zi pun pada akhirnya mengangguk dan mereka pada saat ini juga merasa lega. Pada akhirnya Qian Ning segera mulai berbicara kepada Xiao Yan, jika Tuan Xiao Yan memiliki kebutuhan silahkan bertanya kepada ras Duyung, karena selama ras Duyung bisa melakukannya maka mereka tidak akan pernah menunda. Xiao Yan pun mengangguk dan menangkupkan tangannya ke arah Qian Ning dan tetua Xi Zi. Xiao Yan lanjut berkata jika begitu maka Xiao Yan akan berterima kasih kepada mereka. Setelah selesai berbicara Xiao Yan pada akhirnya segera mengajak semua orang untuk kembali ke Bahtera. Melihat Xiao Yan dan rombongannya kembali, tentu saja pada saat ini semua orang segera menghampiri Xiao Yan. Mereka tidak pernah meninggalkan Bahtera dan mereka hanya bisa melihat situasi di luar Bahtera. Mereka hanya mengetahui sedikit informasi tentang apa yang terjadi sebelumnya. Zenni juga pada saat ini dengan cemas segera berjalan ke sisi Xiao Yan dan bertanya apakah suaminya pada saat ini baik-baik saja, apakah telah terjadi sesuatu sebelumnya. Xiao Yan pun segera menjelaskan perlahan bahwa itu bukanlah apa-apa, hanya saja Xiao Yan telah melalui beberapa pertempuran tetapi itu bukanlah permasalahan besar. King Mu'er juga pada saat ini tersenyum dan berkata kepada Zenni agar saudari Zenni jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi kepada suami mereka, monster-monster itu benar-benar akan dapat diselesaikan dalam hitungan menit. Mendengar hal tersebut pada akhirnya Zenni tersenyum dan merasa lega di dalam hatinya. Xiao Yan juga pada saat ini merasa senang mendengar percakapan di antara keduanya. Xiao Yan benar-benar tidak menyangka bahwa kedua istrinya ini benar-benar saling bersahabat. Xiao Yan akhirnya menekan perasaannya dan pada saat ini segera memerintahkan semua orang untuk cepat berlatih. Xiao Yan juga akan meningkatkan dirinya sesegera mungkin sebelum pergi ke reruntuhan. Semua orang pada saat ini mengangguk karena mereka menyadari kekuatan benar-benar penting untuk mereka. Xiao Yan juga pada saat ini lanjut berkata bahwa waktu bagi mereka untuk keluar masih belum bisa diputuskan. Selama periode ini Xiao Yan akan memberitahu putri dari ras Duyung, mereka akan bisa bergerak beraktivitas dengan bebas di ras Duyung, akan tetapi mereka harus mengingat agar mereka tidak menimbulkan masalah bagi orang lain. Semua orang pada saat ini kembali mengangguk dan Xiao Yan pada saat ini segera bergegas pergi. Xiao Yan segera menuju ke ruang pelatihan. Lalu Xiao Yan tidak membuang-buang waktu dan Xiao Yan pada saat ini segera duduk bersila dan berlatih. Xiao Yan merasakan 3 keajaiban di dalam tubuhnya dan semuanya pada saat ini sangat stabil. Xiao Yan pun bergumam bahwa jumlah dari 3 keajaiban ini sudah cukup. Selain itu seni surgawi tingkat 8 juga pada saat ini telah ditingkatkan menjadi seni sihir. Dan tampaknya pada saat ini sudah waktunya bagi Xiao Yan untuk kembali meningkatkan menuju ke tingkat suci, sehingga dengan begitu maka kekuatan bertarung Xiao Yan juga akan sangat meningkat. Xiao Yan pada akhirnya segera mengerahkan 3 keajaiban di dalam tubuhnya dan mulai mengoperasikan seni surgawi tingkat 8, lalu aura di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini segera mulai berubah-ubah. Proses ini akan memakan banyak waktu tetapi hal itu bukanlah sesuatu yang sulit bagi Xiao Yan. Sementara itu origin Ki Kaisar di dalam kapal juga pada saat ini masih terasa kuat. Semua orang juga selama periode ini masing-masing kembali melakukan pelatihan. Orang yang paling serius pada saat ini dalam berlatih adalah Zenni dan Jin Wuchen. Mereka menyadari bahwa kekuatan mereka pada saat ini benar-benar tertinggal jauh dengan yang lainnya. Terlebih lagi sebagai istri dari Xiao Yan,
Maka Zenny merasa bahwa Zenny harus menjadi lebih kuat agar dirinya selalu bisa tinggal dan membantu Xiao Yan di sisinya. Melalui kerja keras keduanya selama periode ini ditambah dengan sumber energi kaisar yang kaya, bahkan keduanya telah menembus dari tahap menengah bintang ke-6 hingga ke tahap akhir bintang ke-6. Tentu saja kecepatan ini sudah bisa dikatakan sangat cepat dan pada kecepatan ini keduanya benar-benar akan segera masuk ke bintang ke-7. Sementara itu pada saat yang bersamaan di suatu tempat di lautan luas pada saat ini terlihat ada banyak bangunan berdiri. Bangunan-bangunan ini benar-benar tidak terawat dan benar-benar telah termakan waktu. Tempat di sini benar-benar sepenuhnya gelap dan sepertinya tidak ada makhluk hidup yang tinggal di sini. Lalu tempat ini benar-benar seperti kota mati hingga pada akhirnya sebuah suara yang dalam segera terdengar. Suara tersebut berkata, siapakah orang yang berani membunuh Jenderal Dewa Darah miliknya? Setelah selesai berbicara pada saat ini 4 sosok segera muncul di samping sosok yang berbicara. 4 sosok ini berlutut dengan satu lutut menghadapnya dan masing-masing memiliki ekspresi yang serius. Salah seorang di antara mereka perlahan mulai berbicara dengan sungguh-sungguh. Dirinya menjelaskan bahwa Jenderal Dewa Darah jahat, Jenderal Dewa Ling Xie, Jenderal Dewa Tulang Darah semuanya benar-benar telah mati. Pada saat ini sosok yang secara alami adalah Kaisar Monster Darah segera mengerutkan keningnya. Bahkan otot-otot di wajah sosok ini tampak berkedut dan air laut di sekitarnya pada saat ini segera menggelegar. Lalu air laut yang awalnya keemasan seketika berubah menjadi warna merah darah. Wilayah laut ini sepertinya benar-benar telah berubah menjadi lautan berdarah. Kaisar Darah pada saat ini segera berteriak dengan galak, siapapun yang berani membunuh Jenderal Dewa Darahnya akan mati. Aura di tubuhnya pada saat ini meledak bersamaan dengan kemarahannya yang melonjak. Seluruh air laut pada saat ini tampak menjadi lebih berat dan air laut benar-benar meledak dan tenggelam. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di gedung-gedung yang terbengkalai di ruang yang semula gelap, satu demi satu mata merah pada saat ini terbuka. Seluruh kota pada saat ini mengeluarkan raungan dengan sangat marah dan air seketika beriak. Kemudian puluhan ribu pasang mata darah pada saat ini terus-menerus muncul di area yang luas. Jumlah mata merah darah ini benar-benar telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Dan sekilas pada saat ini ada jutaan jumlah dari monster berdarah yang muncul. Sementara ini itu salah satu jenderal pada saat ini segera berbicara kepada Kaisar Darah. Dirinya berkata kepada Kaisar Berdarah agar mereka pada saat ini segera pergi dan membunuh bajingan tersebut. Menanggapi hal tersebut Kaisar Darah pun berbicara perlahan bahwa dirinya tidak ingin pergi ke sana. Pada saat ini kelompok bajingan itu akan mendekati mereka dan dirinya ingin melihat di mana orang itu bisa memprovokasi mereka. Menanggapi hal tersebut pada saat ini sosok jenderal lainnya segera mulai membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa di laut ini bahkan naga terkuat pun takut pada mereka, sehingga dirinya pada saat ini bertanya-tanya siapakah lawan yang akan mereka hadapi pada saat ini, tetapi tidak peduli siapapun bajingan itu karena mereka datang untuk mati maka ras monster darah akan menggenapinya. Sosok yang baru saja berbicara pada saat ini secara alami adalah orang terkuat dari Jenderal Dewa Darah. Lalu di antara alisnya pada saat ini ada kristal darah yang besar. Selain dari Kaisar Darah, aura dari sosok ini adalah yang paling kuat di antara Jenderal Dewa Darah. Pada akhirnya pemimpin Jenderal Dewa Darah yang bernama Jenderal Darah Kegelapan segera memerintahkan semuanya untuk bersiap bertempur. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini monster darah di seluruh area segera muncul satu persatu. Mereka menggantung di atas kota dan semakin banyak jumlah mereka dengan bintik hitam yang padat. Lalu sebanyak 1 juta monster pada saat ini benar-benar membentuk penghalang yang tidak terlihat di hadapan mereka. Sementara itu kembali beralih ke Xiao Yan yang pada saat ini bersama dengan kelompoknya telah meninggalkan ras Duyung. Aura di dalam tubuh Xiao Yan sekarang telah menjadi lebih kuat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Selain itu pada saat ini masih ada lagi semacam kekuatan yang muncul di dalam tubuh Xiao Yan, dan ini adalah kekuatan yang muncul setelah campuran dari 3 keajaiban. Semua ini telah bercampur dalam pusaran api surgawi dan membuat origin Qi Xiao Yan sebanding dengan puncak bintang 9.
Ini adalah manfaat dari Xiao Yan yang meningkatkan kekuatan seni roh darah. Pada saat ini seni roh darah di tubuh Xiao Yan sudah meningkat dan jaraknya untuk menuju ke tingkat seni roh darah surgawi tidak terlalu jauh. Namun Xiao Yan pada saat ini dapat merasakan jika Xiao Yan ingin menerobos setidaknya Xiao Yan harus menemukan roh dan roh hantu peringkat pertama dan kedua. Maka dengan begitu maka Xiao Yan mungkin akan segera memiliki sebuah harapan. Sementara itu pada saat ini kelompok Xiao Yan juga telah selesai berlatih, mereka juga pada saat ini telah meningkatkan aura di dalam tubuh masing-masing. Kelompok Xiao Yan pada saat ini tidak pergi menggunakan bahtera tetapi Xiao Yan menggunakan kapal nomor 1 di dalam bahtera. Menurut kecepatan mereka pada saat ini seharusnya reruntuhan kuno benar-benar akan segera tercapai. Xiao Yan pada saat ini masih memegang petak dasar laut di tangannya dan bergerak maju dengan kecepatan penuh. Di tengah-tengah perjalanan ini Xiao Yan merasa sedikit curiga karena lautan di sini benar-benar sangat sepi. Akan tetapi meskipun begitu Xiao Yan pada saat ini tidak terlalu memperdulikan hal ini. Xiao Yan pada akhirnya duduk bersila dan mengubah segel di tangannya dan api surgawi segera melingkar. Lalu api surgawi ini segera menggembun di tangan Xiao Yan perlahan dan aura mulai tampak keras dan merusak. Semua orang pada saat ini terkejut dengan apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiao Yan. Kemudian mereka pun segera menoleh dan bertanya apakah ini. Sementara itu Xiao Yan hanya tersenyum kepada semua orang dan berkata bahwa ini untuk menghadapi monster-monster itu. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut melihat aura yang terpancar dari tangan Xiao Yan. Mereka pada saat ini merasa sedikit takut dan meskipun mereka tidak tahu apakah itu, akan tetapi mereka bisa menebak bahwa itu pasti kekuatan yang sangat mematikan. Di sepanjang jalan Xiao Yan pada saat ini kembali mengerutkan kening melihat otak dan menatap ke arah sekeliling. Xiao Yan merasa bahwa area laut ini benar-benar terlalu kosong. Semua orang juga pada saat ini merasakan hal yang sama dengan apa yang dirasakan oleh Xiao Yan. Di dalam peta dasar laut di tangan Xiao Yan pada saat ini seharusnya tempat-tempat yang Xiao Yan lewati menunjukkan beberapa kelompok makhluk dasar laut. Xiao Yan pada akhirnya menggelengkan kepalanya tidak berdaya dan berkata, melihat peta ini seharusnya ada begitu banyak makhluk di lautan emas. Tetapi mengapa sekarang menjadi pemandangan yang benar-benar sangat sunyi dan hal ini benar-benar mengejutkan? Semua orang juga pada saat ini memiliki ekspresi yang serius dan Xiao Zhan pada saat ini segera bertanya kepada Xiao Yan. Xiao Zhan bertanya dari manakah monster darah ini berasal? Xiao Yan pun perlahan berkata jika tebakan Xiao Yan mereka seharusnya dari dunia luar yakni alam dewa darah. Alam ini adalah alam yang membawa malapetaka ke benua Dodi pada saat itu. Semua orang pada saat ini menganggukkan kepalanya sementara Xiao Yan pada saat ini merenung sejenak. Meskipun Xiao Yan belum pernah berhadapan dengan orang-orang dari alam dewa darah sebelumnya, tetapi adegan yang diperlihatkan kepada Xiao Yan oleh roh iblis supranatural sebelumnya ditambah dengan keberadaan dari monster darah dan raja pemakan jiwa, maka semuanya hampir dapat dipastikan bahwa monster darah ini berasal dari alam dewa darah. Memikirkan hal ini Xiao Yan pada saat ini masih merasa sedikit khawatir di dalam perjalanan, terlebih lagi pihak lain memiliki kekuatan untuk melawan Do Xian. Xiao Yan juga tidak tahu berapa banyak monster darah bintang 8 dan monster darah bintang 9 di pertempuran kali ini. Memikirkan hal ini Xiao Yan pun menghela nafas dan bergumam sungguh sangat beruntung karena Lang Tian telah memurnikan banyak pil selama periode waktu ini. Xiao Yan pada saat ini benar-benar khawatir bahwa pertempuran kali ini tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Semua orang mengangguk dan mereka secara alami menyadari apa yang akan terjadi di pertempuran ini. Lawan yang mereka hadapi adalah ahli di tingkat Do Xian yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Pada akhirnya Nan Erming juga segera bertanya kepada Xiao Yan dengan ekspresi serius. Nan Erming bertanya berapa persenkah Tuan Muda yakin mereka akan menang di dalam pertempuran ini. Xiao Yan pun berpikir sejenak hingga pada akhirnya segera menjelaskan. Xiao Yan berkata berdasarkan apa yang mereka ketahui sejauh ini kekuatan dari Kaisar Monster Darah telah mencapai tingkat Do Xian.
jumlah monster darah bintang 8 dan bintang 9 lainnya juga pada saat ini masih belum diketahui. Dengan begitu Xiao Yan berspekulasi sepertinya tingkat kemenangan mereka kurang dari 50%, oleh karena itu mereka pada saat ini benar-benar harus melakukan yang terbaik di dalam pertempuran ini. Menanggapi hal tersebut pada saat ini tersenyum dan segera melambaikan tangannya, Xiao Zhan dengan santai segera berkata bahwa itu bukanlah permasalahan bagi mereka. Apakah Tuan Muda Xiao Yan lupa bahwa mereka telah mengalami situasi yang bahkan lebih buruk daripada ini? Jika pada saat ini mereka memiliki keberhasilan 50%, ingatkan mereka ketika semua orang berhadapan dengan Gui Yin, bukankah pada saat itu mereka hanya memiliki keyakinan 10%, tetapi bahkan dengan kondisi seperti itu bukankah pada akhirnya mereka benar-benar selamat? Oleh karena itu pada saat ini Xiao Zhan memiliki keyakinan bahwa mereka akan pulang dengan kemenangan. Menanggapi hal tersebut Xiao Yan pun tertawa dan kembali berbicara. Xiao Yan berkata bahwa dirinya berharap seperti itu. Mereka pada saat ini benar-benar harus memenangkan pertempuran karena mereka tentu mengetahui pertempuran ini. Jika mereka tidak menang maka benua Dou di masa depan benar-benar akan kembali menuju kehancuran. Pertempuran ini benar-benar sangat sulit dan jika mereka memenangkan pertempuran ini mereka juga akan mendapatkan kekayaan yang besar. Pada saat itu mereka semua akan benar-benar memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Mendengar kata-kata Xiao Yan ini semua orang pada akhirnya segera dipenuhi dengan tekad dan keberanian. Semua orang pada saat ini juga memahami tanggung jawab yang pada saat ini berada di pundak mereka. Bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini berbincang-bincang, mereka pun sampai di reruntuhan dan pada saat ini Huo Hong'er segera memperlambat lajunya. Xiao Yan dan yang lainnya pada akhirnya segera berdiri dengan ekspresi serius. Pertempuran sengit ini benar-benar akan segera dimulai dan semua orang pada saat ini menghela nafas. Sementara itu Xiao Yan segera berteriak dengan keras ketika bertanya apakah semua orang sudah siap. Kelompok Xiao Yan segera berteriak serempak bahwa mereka pada saat ini sudah siap. Mata mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan tekad dan Xiao Yan pada saat ini juga ikut bersemangat. Pada akhirnya Xiao Yan melambaikan jubah lengannya dan kekuatan api surgawi mampu membungkus semua orang. Kemudian api surgawi segera mengisolasi air laut dan itu juga memainkan peranan perlindungan penting bagi semua orang. Xiao Yan pada akhirnya segera mengisyaratkan semua orang untuk bergegas maju, lalu penghalang energi yang tidak terlihat segera terbentuk dan kelompok Xiao Yan segera keluar. Setelah itu Xiao Yan memerintahkan Huo Hong'er untuk memundurkan kapal sedikit menjauh. Xiao Yan pun kembali menoleh dan pada saat ini segera melihat sekeliling. Tempat di sini tidak sepenuhnya gelap tetapi ada cahaya redup datang dari dasar laut. Sementara itu Nan Erming pada saat ini bertanya kepada Xiao Yan apakah lokasi mereka sudah mencapai reruntuhan kuno. Xiao Yan pun mengangguk dan berkata seharusnya ini hanya tepian dari reruntuhan kuno. Luas reruntuhan ini sepertinya jauh lebih besar dari apa yang mereka bayangkan. Bahkan pada saat ini mungkin luas dari reruntuhan kuno ini lebih besar daripada kota Juxi. Setelah Xiao Yan berbicara pada saat ini Xiao Yan segera memberi isyarat kepada semua orang untuk segera maju. Kelompok Xiao Yan pada akhirnya segera melesat mendekati reruntuhan kuno dan pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba mengisyaratkan untuk berhenti. Wajah Xiao Yan pada saat ini menjadi gelap dan Xiao Yan segera berkata bahwa bau darah di dalam air menjadi lebih kuat. Pertempuran dengan monster darah sebelumnya memiliki bau darah yang sama dan mungkinkah mereka pada saat ini tidak jauh dari kelompok Xiao Yan? Sepertinya pada saat ini mereka benar-benar sudah tahu bahwa kelompok Xiao Yan akan segera datang. Ekspresi semua orang pun tenggelam ketika mereka mendengar perkataan Xiao Yan. Mereka segera mengeluarkan senjata masing-masing dan menggenggam erat di tangannya. Semua orang bereaksi dan melihat ke bawah di mana banyak bintik hitam yang tidak terhitung jumlahnya muncul bersamaan. Pada saat ini kelompok Xiao Yan menyadari bahwa jumlah sosok-sosok ini jauh melebihi pertempuran berdarah sebelumnya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini tidak memperhatikan banyaknya monster darah yang pada saat ini bermunculan. Bagi Xiao Yan monster darah ini benar-benar bukanlah apa-apa.
Xiao Yan juga menyadari bahkan bagi kelompok Xiao Yan pada saat ini monster-monster ini tidaklah berbahaya, kekuatan mereka hanya berada di bintang 8 dan serangan mereka benar-benar monoton. Selain itu meskipun mereka memiliki kekuatan Dou di bintang 8, akan tetapi mereka hanya bisa disamakan dengan Dou di bintang 7 biasa. Dengan begitu kelompok Xiao Yan benar-benar akan mampu berhadapan dengan mereka. Xiao Yan pada saat ini menatap ke sekeliling dan mencari aura yang lebih kuat di antara kerumunan monster berdarah. Pada akhirnya segera setelah itu 4 aura tirani segera menonjol di antara 200.000 monster berdarah. Xiao Yan segera merasakan keberadaan mereka dan pada saat ini 4 bayangan hitam semakin mendekat dengan kelompok Xiao Yan. Tubuh di antara 4 monster ini berbeda-beda, ada yang tinggi, pendek, gemuk dan kurus. Tampilan tubuh mereka pada saat ini benar-benar sangat aneh. Lalu hanya satu yang membuat persamaan di antara mereka, yakni kulit mereka berwarna merah darah. Xiao Yan saat ini menatap tajam ke arah 4 sosok yang benar-benar telah muncul di hadapan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan bahwa aura mereka tidak lemah dan setidaknya mereka bisa membuat Xiao Yan menghadapi mereka dengan cukup serius. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan pada saat ini segera berkata kepada timnya. Xiao Yan menjelaskan bahwa mereka lebih kuat dari 3 sosok yang Xiao Yan bunuh sebelumnya. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, mereka seharusnya menjadi 4 jenderal yang tersisa dari 7 jenderal besar. Maka kelompok Xiao Yan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dijelaskan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini salah seorang di antara mereka yang memiliki tubuh tinggi segera mulai berbicara. Dirinya berkata ternyata 3 jenderal Dewa Darah sebelumnya telah dibunuh oleh manusia. Menanggapi hal tersebut sosok yang memiliki tubuh pendek juga pada saat ini segera mulai berbicara dengan nada tidak senang. Dirinya berkata bahwa dirinya berpikir itu dilakukan oleh klan naga, tetapi sangat disayangkan bahwa 3 jenderal sebelumnya telah dibunuh oleh manusia yang hanya memiliki kekuatan bintang 9 tahap akhir. Mendengar ocehan dari 2 rekannya pada saat ini sosok Langsing segera mulai berbicara perlahan. Dirinya berkata lebih baik mereka pada saat ini berhati-hati. 3 jenderal sebelumnya telah dibunuh di tangan manusia ini. Hal itu menandakan bahwa manusia ini masih memiliki kekuatan. 3 jenderal sebelumnya berada di puncak bintang ke-9 dan mereka semua benar-benar terbunuh. Oleh karena itu pada saat ini yang terbaik bagi mereka adalah mereka jangan ceroboh. Menanggapi perkataan tersebut pada saat ini sosok jenderal yang memiliki tubuh pendek kembali mulai berbicara. Dirinya berkata bahwa kekuatan yang terkuat yang merupakan pemimpin dari manusia ini hanya berada di bintang 9 tahap akhir, sementara itu sisanya berada di tahap awal bintang ke-8 dan mereka pada saat ini bahkan tidak perlu mengambil tindakan, sepertinya hanya dengan dirinya sendiri pada saat ini akan bisa membunuh mereka semua. Setelah selesai berbicara pada akhirnya sosok pendek ini segera berteriak ke arah kelompok Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa mereka semua datang ke sini untuk mati dan dirinya akan memenuhinya dengan mulut berdarah miliknya. Setelah berbicara sosoknya pada saat ini segera bergegas mendekat perlahan ke arah kelompok Xiao Yan. Dirinya pada saat ini segera menunjukkan mulut besar yang mencolok dengan taring yang terkonsentrasi. Aliran darah mengalir deras dan mulut besarnya berubah menjadi kepala sebesar 100 meter. Kemudian mulut berdarah ini segera melesat dan menggigit ke arah kelompok Xiao Yan. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini menghela nafas ringan dan merasa bahwa aura dari jenderal bermulut darah ini juga telah mencapai puncak bintang 9. Kekuatannya memang sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan beberapa jenderal yang Xiao Yan bunuh. Akan tetapi Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa sosok pendek bermulut busuk ini tidak memiliki ancaman kepada Xiao Yan. Pada akhirnya melihat sosok mulut besar yang pada saat ini mendekat, Xiao Yan pun segera berkata sepertinya monster ini suka sekali makan. Jika begitu maka Xiao Yan pada saat ini akan memberikannya hadiah. Setelah Xiao Yan mengucapkan hal tersebut pada saat ini dalam sekejap mata di tangan Xiao Yan teratai api seukuran telapak tangan segera muncul. Xiao Yan pun tiba-tiba melemparkannya ke mulut raksasa jenderal Dewa Mulut Darah.
Lalu sosok itu pun seketika menelan teratai api ini dalam satu tegukan dan hasilnya secara alami segera terlihat. Suara ledakan terendam pada saat ini segera menyebar di air laut. Kemudian kecepatan dari transmisi ledakan ini benar-benar sangat cepat dan pada saat ini seluruh kepala dari Dewa Mulut Darah segera menyala dengan api. Dan dalam sekejap pada saat ini sepertinya daging dan darahnya telah berubah menjadi sesuatu yang transparan. Jenderal Dewa Mulut Darah pun mengeluarkan dengusan terendam dan kepalanya pada saat ini langsung menyusut, sosoknya juga mundur dan matanya pada saat ini memiliki ketakutan ketika menatap ke arah Xiao Yan. Mulut yang sebelumnya diisi oleh dua baris gigi tajam pada saat ini kehilangan beberapa gigi, wajahnya mengeluarkan darah terus-menerus dan ekspresi ngeri serta sedih segera terpancar. Menanggapi hal tersebut sosok kurus yang sebelumnya meminta mereka untuk berhati-hati segera mulai kembali membuka mulutnya. Dirinya berkata bahwa dirinya telah mengingatkan semuanya sebelumnya untuk berhati-hati. Manusia ini tidaklah sederhana dan dirinya benar-benar memiliki kekuatan. Sementara itu di sisi lain pada saat ini tubuh kokoh dari Jenderal Dewa Darah Kegelapan segera memancarkan kesombongan. Dirinya pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan dan bisa merasakan aura Xiao Yan yang sangat kuat. Pada akhirnya dirinya segera berkata kepada semuanya agar mereka berempat menyerang bersamaan. Jangan membiarkan mereka memiliki celah dan kesempatan untuk bernafas. Biarkan semua monster darah menyerang bersama dan dirinya tidak percaya 200.000 monster berdarah masih belum cocok untuk berhadapan dengan mereka. Bersama dengan perkataan tersebut pada saat ini monster darah yang tidak terhitung jumlahnya mulai berkumpul dan mengelilingi kelompok Xiao Yan. Xiao Yan pun berkata dengan dingin kepada timnya sepertinya mereka berencana untuk menyerang bersama. Oleh karena itu pada saat ini semua orang benar-benar harus tetap berhati-hati. Sementara itu di sisi lain pada saat ini banyak monster darah segera mulai melesat ke arah kelompok Xiao Yan. Menyadari hal ini Xiao Yan pun segera kembali melambaikan lengan bajunya, lalu ratusan teratai api pada saat ini segera muncul dan kelompok Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut, dan bukankah ledakan yang akan dihasilkan dari serangan ini tidak akan bisa terbayangkan, bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini terpana, api surgawi segera menyebar dengan cepat. Lautan api menyelimuti mereka semua sehingga mereka pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kekuatan ledakan teratai api, lalu pada akhirnya ledakan segera terjadi dan kekuatan kepunahan segera keluar dari ratusan teratai api. Melihat hal ini ekspresi dari 4 Jenderal Dewa Darah pada saat ini benar-benar berubah, mereka berempat pada akhirnya memutuskan untuk segera mundur dengan cepat. Lalu seluruh area laut pada saat ini bergema dengan suara terendam yang mengerikan, kemudian di dasar laut puluhan ribu meter pada saat ini air laut memicu dampak yang juga mengerikan, semua monster darah bintang 8 pada saat ini benar-benar meledak dan menghilang menjadi ketiadaan, banyak benturan yang pada saat ini terus-menerus terjadi, dan seolah-olah ratusan matahari pada saat ini telah muncul di dasar laut yang semula benar-benar gelap. Lalu ledakan ini benar-benar seperti gelombang yang memicu lapisan pusaran tornado yang sangat besar, bahkan ledakan ini berlangsung lama sebelum pada akhirnya perlahan-lahan menjadi kembali tenang, lalu kekosongan yang diciptakan oleh ledakan pada saat ini kembali diisi oleh air laut, kemudian banyak peninggalan yang berada di bawah sini juga telah terpengaruh dan hal itu membuat Xiao Yan merasa sedikit patah hati. Xiao Yan benar-benar takut harta karun yang tersembunyi di dalamnya akan hancur oleh ledakan ini, namun beruntung ini adalah pinggiran dari reruntuhan dan hal-hal yang baik seharusnya tidak muncul di tempat ini. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas lega sebelum akhirnya Xiao Yan kembali melihat ke sekeliling. Pada saat ini Xiao Yan benar-benar membunuh total 200.000 monster darah bintang 8 yang berada di sini. Tentu saja jumlah seperti itu benar-benar sudah sangat menakutkan dan Jenderal Dewa Darah pada saat ini benar-benar terkejut. Mereka benar-benar memiliki ekspresi yang jelek karena mereka tidak menyangka bahwa Xiao Yan bisa melakukan hal tersebut. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini memandangi kristal yang berserakan. Xiao Yan akhirnya tersenyum dan bergumam Xiao Yan sebenarnya telah mengumpulkan puluhan ribu kristal darah monster darah.
Akan tetapi kristal darah dari monster bintang 8 ini benar-benar terlalu kecil, namun meskipun begitu untuk mencapai puncak bintang 9 setidaknya puluhan ribu kristal ini sudahlah cukup. Xiao Yan pada saat ini tersenyum dipenuhi dengan kegembiraan sementara semua orang di belakang Xiao Yan pada saat ini tidak bisa berkata-kata. Mereka pada saat ini benar-benar tercengang meratapi kematian yang dibuat oleh Xiao Yan yang di luar imajinasi mereka, karena siapa sangka anak muda yang sebelumnya mereka remehkan justru pada saat ini mampu meratakan para pasukan mereka yang sebelumnya dibanggakan karena jumlah yang banyak.